Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum orang baik, apa kabar? Hah? Alhamdulillah. Terima kasih banyak selalu setia menunggu Mas Teh hadir. Terima kasih banyak selalu menjadi pendukung utama channel ini. Sekali lagi Mas Teh ucapkan selamat datang dan juga salam jumpa untuk semua para subscriber Big Tulus Official di kesempatan hari ini. Aduh, kalau miring begini, ini kayak paha yang namanya lengan ya. Jadi mendingan menghadapnya ke depan. Nah, gini deh. Jadi supaya nggak terlalu terlihat gemuk ya. Tadi kayaknya kalau dari samping kelihatannya agak lebih gini, tuh ya kan lebih mancung gitu. Cuma nggak hidung mancung tapi ternyata tangan seperti paha, tidak mempengaruhi apapun. Ya wes lah. Kalau gitu dengan posisi yang seperti biasa aja. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semuanya. Alhamdulillah sehat lagi, alhamdulillah diberikan rezeki melimpah lagi, alhamdulillah berkah lagi, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, terbebas dari yang namanya virus, penyakit, terus musibah, bencana, dan lain sebagainya. Amin ya Allah. Salam jumpa bersama Mas Teh lagi di kesempatan hari ini, edisi siar yang ketiga Maret 2021. Betul tanggal 3 ya? Ya. Ternyata di sini 3. Dan ketemu sama Mas Teh lagi di kesempatan pagi, siang, sore hari ini. Untuk teman-teman semua selamat bergabung. Untuk yang baru bergabung, untuk yang baru join tapi belum subscribe, di subscribe dulu. Untuk yang sudah sering subscribe, sudah sering mampir ke sini, boyo dipencet tombol like-nya supaya videonya di full up terus, videonya full up. Dan alhamdulillah beberapa hari terakhir, beberapa bulan, 1 bulan terakhir ya. 1 bulan terakhir. Bentar guys. 1 bulan terakhir ini viewersnya turun, alhamdulillah. Jadi aduh, pendapatannya juga turun jauh, dan gajian kayaknya bisa mundur nih kalau kayak gini. Jadi biasanya 6 bulan sekali baru gajian, ini kayaknya bisa mundur, bisa 7 bulan, 7 atau 8 bulan, waduh. Kalau kalian pikir gaji seorang YouTuber itu banyak, ya saya syukuri, saya aminkan. Cuma jujur saya sebagai seorang YouTuber, gaji saya itu hanya 1,5, itu pun alhamdulillah, bukan hanya, alhamdulillah 1,5, itu pun bisa 6 sampai 7 bulan yang akan datang baru bisa dicairkan, karena harus menumpuk $100 dulu ya. Meskipun subscriber saya jumlahnya sudah 16 ribu, tetapi kalau viewersnya atau pemirsanya itu selalu melewatkan iklan atau mengskip iklan, ya sama saja akhirnya zong-zong juga apa yang Mas Teh tayangkan. Tapi ya setidaknya karena dari awal Mas Teh itu nggak nyari duit dari sini, ya wes, setidaknya maksudnya dari AdSense ya, nggak nyari duit dari AdSense ya biasa-biasa saja, karena yo nggak nyari itu. Intinya tuh saya pengen jadi bermanfaat buat orang itu aja. Selebihnya saya nggak pengen nyari apa-apa. Kalau dikasih rezeki sama Allah melalui channel ini, ya berarti bonusnya itu gitu. Dan satu, ada kegiatan. Awalnya kan bikin YouTube karena pandemi kan waktu itu, jadi nggak kerja-kerja, ngapain enaknya ya, pusing. Udah gitu lagi kondisi seperti ini, saya harus bagaimana, harus seperti apa, saya tuh nggak ngerti saya harus ngapain. Dan akhirnya ketemu jalannya ya ini, cari kesibukan dengan membuat channel YouTube yang bermanfaat buat semua orang ya. Saya doakan semuanya untuk yang sedang bergabung di video ini, yang lagi nonton video ini, semoga semua diberikan kesehatan, rezeki melimpah. Yang lagi dalam masalah, semoga lekas diberikan solusi terbaik atas masalahnya. Yang sedang dalam kondisi sakit, semoga lekas sembuh. Yang sedang dalam posisi belum memiliki rezeki, semoga Allah limpahkan rezekinya. Yang belum kerja, cepat kerja. Yang belum bertemu dengan jodohnya, lekas bertemu dengan jodohnya ya. Untuk para subscriber Mas Teh dimanapun berada, kita aminkan dulu doanya Mas Tulus tadi.
Amin ya Allah. Semoga Allah ijabah apa yang Mas Teh ucapkan ya. Untuk semua yang ada di Indonesia sampai di luar negeri, semuanya subscriber Big Tulus Official dari California, Sydney, Jepang, terus ada dari Brunei Darussalam, ada Malaysia, Singapura, Taiwan, Taipei, Hong Kong, juga ada yang dari Macau, juga di sana ada Jepang, Korea, semua, Mbak Ngatin, Mbak Yani, Mbak Asri, terus ada Mbak Suprihatin, lalu Mbak Suprihatin, terus ada Mbak Yanti yang paling cantik, ternyata ulang tahunnya sama bareng sama Wardi. Dan jujur Wardi itu hampir sama dengan saya sih. Dia kurang suka ulang tahunnya diumbar-umbar gitu. Jadi bukan berarti diumbar, maksudnya dia kurang suka dengan hari ulang tahunnya. Jadi kami biasanya kalau ulang tahun ya kami puasa udah gitu aja. Dan kami nggak ada. Dan seumur-umur saya ngerayain ulang tahun gede-gedean itu yaitu kemarin yang lagi teman-teman main kesini, ada yang ngasih kue, ada yang segala macam, itu tuh baru kemarin. Nah, nggak pernah ngerayain ulang tahun. Jadi dia mah adem-adem aja, diucapin ulang tahun kakaknya biasa aja, cuman amin Kang ya, terima kasih. Paling mentok kita puasa bareng gitu ya. Yang di dalam negeri semuanya saja tanpa terkecuali, semoga selalu sehat. Untuk subscriber semua yang dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Mas Riaton sehat gimana? Alhamdulillah. Pak Ali Pemalang, terus ada Mas Juna yang punya Surabaya, semoga sehat selalu. Terus Bapak Ibu yang punya Lenteng, yang punya Elis Warteg, semoga sehat lancar selalu. Kemudian untuk semuanya saja lah ya, Mama Ita, ada Pak Sem, terus ada Kang Jawareng di sana, Mas Arya Kreasi juga, ada siapa lagi? Kak Ajijah, terus Bapak Muhammad Yahya, Pak Abdullah, kemudian Abang Muhammad Ridwan juga ya di sana selalu bergabung. Intinya pokoknya buat semuanya aja, semoga selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, kemudahan dan juga keberkahan selalu, amin. Untuk semuanya saja ya tanpa terkecuali subscriber Big Tulus Official yang lagi nonton video ini, semuanya Mas Teh ucapkan salam peluk, salam sayang dari Mas Teh di sini. Semoga semua selalu sehat, diberikan kemudahan, amin. Kita mau bahas apa hari ini Mas Tulus? Oh iya, aku bingung teman-teman. Minyak bidara aku minggu ini hanya dikasih inden 18 pieces, sedangkan masuk pesanan sudah 21. Jadi mungkin ini saya korbankan dulu, ini masih utuh ya. Nanti mungkin ini yang saya korbankan, saya kirim juga salah satunya. Cuma saya lagi minta tambahan. Kan datang hari Kamis toh. Hari Kamis itu semua barang datang, semua kiriman datang. Jadi aku lagi request, aku nggak nyangka kalau bakal sewah ini gitu loh. Maksudnya bakal kalian sangat-sangat tertarik dengan itu. Jadi banyak yang mengatakan anaknya itu sawan, ada yang anaknya suka sesak napas, suka nangis tengah malam, diolesin itu ternyata alhamdulillah sembuh dan lain sebagainya. Jadi macam-macam sih kelebihannya atau efek sampingnya itu macam-macam. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Justru ada juga yang efeknya jelek karena setelah mengkonsumsi minyak bidara katanya suami saya uring-uringan Mas Tulus, marah-marah terus. Jadi saya bilang ya itu salah satu efeknya, kalau misalnya di badannya itu ada sesuatu ya sudah pasti itu penyebabnya. Jadi karena ada jin di dalamnya, jinnya gerah ya dia uring-uringan itu. Jadi ya sabar, harus lebih sabar menghadapi, karena kan kita mengisi sesuatu atau meminta kepada Allah atas izin Allah khususnya untuk mengusir sesuatu yang di badan seseorang itu. Jadi ya sudah pasti ada sesuatu yang terusir dan terpaksa harus keluar, ya uring-uringan gitu ya. Semoga bermanfaat. Oke, ada sebuah pertanyaan yang masuk ke Mas Tulus secara pandangan kita. Ini bukan dari segi agama, bukan dari segi pandang apapun, tapi dari segi pandang anak indigo atau segi pandang orang yang bisa melihat sesuatu. Sebetulnya ciri-ciri rumah yang dihuni atau di rumah kita ada bangsa jinnya itu sebenarnya apa? Lalu bagaimana keadaan atau hawanya sebenarnya apa? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sering banget kalian lontarkan, tapi baru kali ini bisa Mas Teh bahas. Sering ciri-ciri tubuh kita ada jin itu sudah kemarin dibahas. Cuman ciri-ciri rumah kita ada jin itu seperti apa kita nggak pernah tahu. Apakah ada bunyi-bunyian itu termasuk di rumah kita ada jinnya? Terus atau ada gelas sendok bergerak sendiri, apakah itu udah ada setannya? Ya toh? Ntar kita tuh sudah berprasangka buruk dengan si jin, ternyata yang gerakin tikus lagi madang, ya kan? Kita nggak pernah tahu. Kita udah ngoceh-ngoceh, ada yang lagi ada jin lagi bikin kopi, ternyata kucing lagi kelotekan aja, lagi nyeri badogan di belakang. Nah, jadi ciri-ciri ini yang akan Mas Teh bahas itu adalah ciri-ciri yang sesuai dengan yang pernah Mas Teh tahu.
yang pernah Mas Teh lihat, dan dari beberapa rumah yang pernah Mas Teh datangi untuk sekedar Mas Teh colek yang ada di rumah itu. Kemudian Mas Teh juga sering datang ke tempat-tempat angker ya. Kira-kira apa sih yang menandakan rumah kita tuh ada jinnya atau dihuni oleh bangsa jin? Dari segi saya, bukan dari segi agama ya teman-teman ya, mohon dimaklumi. Oke, kita bahas yang pertama adalah bukan dari kegiatan fisiknya atau secara physically ada gesekan sesuatu kemudian benda bergerak atau tidak. Ini kita bukan bahas itu, tapi kita bahas soal hawanya dulu. Yang pertama adalah hawa. Untuk mendeteksi rumah kita ada jin atau tidaknya, itu yang pertama hawa. Ada dua hal saja. Yang pertama itu hawa, kemudian yang kedua adalah kejadian. Jadi dua hal, hawa dan juga kejadian. Yang pertama adalah hawa. Dan penyebab rumah kita ada jin itu juga macam-macam ya. Satu, di rumah kita memang dari dulu sudah ada jinnya sebelum dibangun sekalipun, atau itu dulu bekas kuburan dan sebagainya, atau memang dulu ada pohon yang angker atau ada bekas apa segala macam, dan itu bisa jadi sudah ada di situ sebelum rumah kita dibangun. Yang kedua, rumah kita itu jarang digunakan buat beribadah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kita habis bepergian ke suatu tempat, atau kita tuh suka banget dengan hal-hal klinik, sering datang ke tempat angker, sering ziarah, sering macam-macam. Kemudian kita pulang membawa khodam dari luar atau jin dari luar untuk mengikuti kita. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah karena kiriman, karena jin yang dikirim oleh orang untuk guna-guna, santai dan sebagainya. Jadi seperti yang Mas sudah ceritakan sebelumnya bahwa jin itu santet, guna-guna dan sebagainya itu yang difungsikan secara detail, secara jelas itu adalah bangsa jin. Yang dikirim langsung ke kita itu adalah bangsa jin sebetulnya. Dan di situ yaitu tadi, jadi mereka akan mengusik, tergantung apa tugasnya, untuk membuat rumah sakit, membuat rumah itu panas atau segala macam. Jadi macam-macam. Dan salah satu hawa yang terjadi di rumah, kan tadi hanya dua hal yang bisa kita jadikan bahan patokan kalau rumah kita tuh ada jin atau tidak. Yang pertama adalah hawa. Jadi oke, kita pisahkan dulu hawa. Setelah kita hawa, kemudian kita pisahkan dua hal. Ada dua jenis makhluk gaib yang sejatinya tidak semua makhluk jin itu jahat. Tidak semua tidak dapat dipastikan juga semua makhluk jin itu tidak baik. Jadi kita perlu tahu ini teman-teman ya. Jadi hawa yang ditimbulkan oleh makhluk jin yang memang mereka tuh memiliki energi positif dan bisa dikategorikan tidak jahat, meskipun dia bukan seagama dengan kita, meskipun dia bukan keluarga kita, meskipun dia selain Islam sekalipun, kalau memang dia tercipta dari ciptakan Tuhan sebagai makhluk atau jin yang positif, dia tidak akan membawakan hawa panas. Jadi ketika rumah itu ada bangsa jin yang kurang bagus, entah itu ditanam, entah itu dari rumah itu sebelum kalian bangun, entah karena jenengan jarang ibadah, atau entah karena segala macam ya. Jadi macam-macam, banyak, buat maksiat terus, buat mabok-mabokan terus, buat nyabu segala macam, itu rumah bisa mengundang jin ya. Itu nanti kita bahas di bagian belakang saja ya. Oke, hawa yang pertama adalah hawa yang adem. Kalau adem, sejuk, enak, berarti bisa dikategorikan ya, karena banyak juga kok Mas Tulus datengin rumah yang katanya angker ada isinya, tapi ternyata setelah saya datangi, contohnya kemarin saya datang ke salah satu rumah makan atau tempat makan di Lenteng Agung di kediaman bapak itulah ya, saya nggak bisa sebutkan kepada beliau, ke rumah makan beliau saya datang. Oke. Saya melihat banyak di situ, ada daging yang belum jadi, bayi belum jadi, segala macam, ada tuyul, kemudian ada pagar yang sengaja dilemparkan orang buat memagari warung itu biar sepi segala macam. Saya melihat ada banyak sekali. Lalu di belakang saya melihat ada sosok kakek-kakek yang memang sudah tua renta, sudah tua, dan dia mengatakan dia sudah tahu tujuan saya ke situ apa. Jadi dia mengerti, Mas, saya nggak mau diusir ya, Mas. Saya sebelum pergi saya sudah di sini. Dan sebagai orang yang bisa melihat jin, pada dasarnya mereka memiliki kemampuan khusus. Tapi saya rasa tidak semua orang bisa seperti itu ya. Tapi alhamdulillah saya bisa sedikit, bukan bisa banyak, tapi bisa sedikit untuk melihat jin ini jahat atau tidak, energinya positif atau tidak. Kemudian kira-kira jin ini bagaimana, aura yang dia keluarkan itu kamuflase atau tidak. Lah jangan salah, sekarang kita melihat Banaspati, ternyata itu wujud aslinya adalah Banaspati, tapi mereka terlihatnya biru.
Apakah Banaspati ada yang bagus juga, Mas Tulus? Ada, tetapi ketika kita melihat auranya itu biru atau dingin atau cool, tetapi ternyata itu hanya kamuflase, kita tahu. Jadi ada beberapa anak indigo atau orang-orang yang mempunyai kemampuan khusus di mana dia bisa melihat, oh ini bagus, ini baik. Jadi ternyata hawa yang ditimbulkan oleh jin-jin yang ada di sekitar rumah kita atau tinggal di rumah kita itu juga menyebabkan membuat kita juga merasa enak kalau memang dia positif. Jadi saya pernah datang, ya itu tadi dia minta izin, akhirnya saya bawa gitu loh. Saya akhirnya nggak saya buang, ya wis, selama kamu di sini tetap bisa menjaga sesuatu yang harus kamu jaga, kamu tahu batasan, yo kamu nggak punya kuasa apa-apa, meskipun di alam sana itu punya kamu tempatmu, tapi kan di alam nyata, di alam kami ini punya orang, dan si bapak yang punya warung makan juga punya hak karena dia bayar, aku gituin. Jadi oh saya mah nggak pernah ganggu orang, Mas Tulus, saya nggak pernah ini. Jadi dia mengeluh, kemudian dia menceritakan. Nah, jadi hawa yang ditimbulkan oleh bangsa jin yang ada di kediaman kita itu bisa macam-macam. Yang pertama bisa enak, bisa adem, bisa mengayomi kita, membuat kita merasa nyaman. Tapi ada juga hawa yang ditimbulkan bangsa jin yang justru membuat kita menjadi lebih kayak aduh, jadi nggak enak. Nah, ini yang negatif, ini yang nggak enak. Jadi hawa yang ditimbulkan tuh apa? Yang punya rumah itu jadi malas mandi, gelisah kalau tidur, ya toh. Itu bisa jadi penyebab rumah kita ada bangsa jin loh, teman-teman. Terus rumah itu tuh rasanya panas banget dan kita tuh nggak betah di rumah. Bawahnya pengen keluar aja. Terus nggak mau malas mandi, susah tidur, malas ibadah itu khususnya. Jadi hawa-hawa seperti itu yang bisa jadi sebagai tanda-tanda kalau di rumah kita atau di kediaman kita ada bangsa jinnya yang justru negatif. Yang positif kan sudah kita bahas ya teman-teman. Jadi yang negatif ini yang justru membuat kita terkadang justru sepertinya agak-agak gimana. Cuma kalau bagi saya pribadi, kalau misalnya bangsa jin itu sudah tinggal di tanah itu sebelum tanah itu dibangun dan dia masih berada di posisinya, kemungkinan kecil sih kalau dia jin jahat. Karena biasanya kalau jin jahat itu kan jahil, iseng, dan dia pengen kemana-mana, pengen pindah kemana-mana untuk mencari tahu, cari ilmu dan lain sebagainya. Cuman justru kalau jin-jin positif itu mereka nggak banyak tingkah. Itulah sama kayak manusia. Manusia itu kalau orang yang kaya banget malah diem aja. Tapi kalau yang kayanya ecek-ecek malah ngeromet, ngomongin saya kaya, ngomongin saya punya A, saya punya B. Sama dengan manusia. Jadi justru kalau buat saya pribadi, ketika saya bertemu dengan bangsa jin yang saya lihat sudah lama tinggal di situ, kemudian dibangun rumah, dibangun bangunan, dan tetap di situ, saya rasa kemungkinannya kecil kalau dia itu jahat. Bisa jadi dia positif, ya. Kalau misalnya di bawah di rumah itu ada jin yang jelek isinya, ya saya nggak pernah tahu itu dari hasil rumah atau dari pinjaman atau dari ditanam atau dari misalnya jadinya beli rumah terus ternyata ditanamin sama orang yang dulu pagar rumah dan sebagainya, kita kan nggak pernah tahu, ya. Jadi hawa di rumah itu kalau memang jinnya negatif, di dalam rumah kita ada jin negatif, itu kita ya tadi malas ibadah, malas mandi, bawaannya males aja gitu, terus bawaannya tidur, terus itu juga bahaya. Oke, ketika kamu dibuat nyaman kemudian kamu tertidur terus-terusan, itu juga berbahaya. Karena sebetulnya bagaimana cara dia bisa mengontrol diri kita ketika kita nggak sadar? Kapan kita nggak sadar? Waktu kita sedang tidur, teman-teman. Itu yang sedikit berbahaya. Jadi kita dibikin tidur terus, mereka menghirup hawa kita, mereka menghirup aroma kita. Makanya tidur yang berlebihan juga nggak bagus sebetulnya. Kenapa kalau tidur berlebihan kita langsung capek? Karena ada beberapa bangsa jin yang suka menghirup nafas kita ketika kita tidur atau mendengkur lain sebagainya, mereka suka dengan itu. Jadi sebetulnya ada sebagian bangsa jin yang kalau bernapas begini, karena apakah di bangsa jin itu ada yang cacat juga, Mas Tulus? Ada. Bangsa jin juga ada yang cacat. Kadang tidak ada matanya, tidak ada telinganya lah. Setan yang suka menyebabkan orang kecelakaan, terus jin yang suka bikin orang tersesat, itu apa? Itu ada antara setan budok, setan buta, segala macam. Jadi setan bulet namanya. Setan bulet atau setan apa namanya? Setan apa itu ya? Jadi oke, kapan-kapan kita bahas. Karena ada pertanyaan juga, Mas Tulus bahas dong tentang jin yang suka menyesatkan orang misalnya. Nanti kita bahas itu ya teman-teman ya. Jadi beberapa hal yang sering saya ketemukan di jin ini juga banyak saya ketemukan di tubuh manusia. Itulah kenapa banyak manusia tiba-tiba bisa diikuti sama bangsa jin, karena beberapa kegiatan, beberapa hal yang dia lakukan justru sering dilakukan oleh bangsa jin, teman-teman. Itu yang berbahaya sebetulnya, ya. Oke. Lalu
Hawanya itu setiap rumah tangga pengennya berantem, panas. Yang punya rumah ini gak enak aja bawaannya, bodem-bodeman, entah itu sama anaknya, sama bapaknya, sama kakaknya, sama istri, sama suami. Itu sering berantem, mereka tuh sering gontok-gontokan gitu loh, sering kurang support, sering gak sejalan. Itu bisa jadi ditandakan kalau ada bangsa jin di dalam rumah kita yang maaf kurang baik. Mohon maaf kalau ada suara-suara tertentu, karena di luar sedang ada mobil yang sedang diperbaiki. Dan ya tahu sendiri ya, ini kan bengkel, di dalam itu bengkel. Jadi ke depan sini nih, parkirnya sampai di sini kalau mobilnya lagi penuh, sampai depan kamar. Jadi mohon dimaklumi kalau ada suara ngangi-ngangi teman-teman ya. Oke, hawanya jadi seperti itu. Kita malas mandi, malas ibadah. Kemudian rumah tangga nih panas, apa bawahnya tuh gerah ya. Kemudian tadi adalah hawanya ada baik, ada hawa tidak baik. Kemudian hal yang kegiatan. Kalau tadi hawa, kemudian ada kegiatan atau ada pergerakan nyata antara gesekan dari jin dan juga rumah kita atau kediaman kita tadi. Kira-kira apa saja? Biasanya kalau jenengan punya anak bayi yang, maaf ya, anak bayi itu 1 sampai 5 tahun, sampai 1 sampai 3 tahun atau sampai 5 tahun, ada yang sampai 5 tahun ya. Itu biasanya mereka masih polos, masih lugu. Jadi matanya masih apa adanya. Jadi ketika kita tiba-tiba kita nangis ya, selain terkena sawan, ini selain sawan nih teman-teman. Selain sawan, biasanya anak kita yang masih kecil itu bisa memberikan sinyal kepada kita, orang tuanya, bahwa di situ ada sesuatu. Anaknya nangis terus, dan kita kan tahu ya, anak nangis tuh lagi sakit atau lagi pegel. Misalnya udah nangis, kita pikir oh mungkin sakit badannya, coba kita bawa ke tukang urut, diurutin, ternyata masih nangis juga. Sakit mungkin dibawa ke dokter, ternyata nggak ada penyakit, tapi masih nangis terus. Nah itu bisa dijadikan tanda-tanda kalau rumah kita mungkin ada sesuatu yang lain selain kita ya. Kemudian yang punya rumah itu jarang makan makanan yang membuat pegel atau kerja berat dan lain sebagainya, tapi orang itu sering banget ngerasa pegel. Ini yang nyata. Kalau tadi kan hawa yang pertama, ini kegiatannya. Jadi ada hawa, ada kegiatan, ada pergerakan nyata dari pergesekan antara makhluk tadi di rumah kita dengan kita, manusia khususnya ya, yang mendiami rumah itu. Jadi kita sering ngerasa pegel atau badan kita tuh kayak ada yang nunggangin gitu. Jadi sebagian bangsa jin justru lebih suka tinggal di beberapa anggota tubuh kita, yang khususnya bagi mereka yang jarang mandi, yang memang gak suka ibadah, yang kerjaannya cuma jelek-jelekin orang, ngompor-ngompori orang. Kalau kata Mbak Ika, kalau mama yang rempong tuh berarti kayak genderuwo ya. Saya tidak bilang seperti itu, tapi kalau jenengan usil ngurusin orang ya berarti jenengan genderuwo. Sifat jenengan seperti sifat genderuwo. Kalau jenengan memiliki nafsu seks yang luar biasa, nikahmu lebih dari 1 hanya untuk tujuan seksual bukan tujuan ibadah, ya berarti kamu kayak genderuwo. Itu tadi. Jadi kita tuh menjadikan sifat-sifat tadi, kalau ada di saya berarti saya harus rubah dong. Saya kan bukan genderuwo, saya kan manusia biasa. Misalnya seperti itu. Lalu sering rasa pegel-pegel, kenapa? Karena mereka tuh lebih suka nunggangin badan kita teman-teman. Tahu-tahu ada yang di lengan, ada yang di sini. Tengkuk tuh paling sering. Tengkuk manusia itu yang paling sering ada bangsa jinnya. Kenapa? Karena di tengkuk itu ada sebuah gumpalan darah yang makanya bekam saja ketika pengobatan, darah kotor tuh paling banyak di tengkuk teman-teman. Di sebelah sini, di tengkuk kita. Jadi bangsa jin paling banyak yang tinggal di situ. Jadi hati-hati. Darah tinggi, kolesterol itu semua pasti berhentinya di situ. Pasti bentuknya di situ. Dan kalau kita sering ngerasa pegel, sedangkan kita tuh maaf, kecuali kalau jenengan tuh memang kuli, maaf ya, terus kerja di pertanian atau mungkin ngurus apa dan memang kegiatannya padat, kalau badannya capek-capek pegel wajar ya, itu nggak masalah. Cuman kalau misalnya pegel-pegel yang luar biasa yang tanpa sebab, aku nggak ngapa-ngapain kok pegel, aku nggak pernah makan kacang-kacangan atau nggak pernah makan segala macam, kok ada asam urat misalnya. Nah itu patut dijadikan perhatian kalau di rumah kita ada bangsa jin. Kemudian sering sakit-sakitan, yang punya rumah sering sakit-sakitan. Jadi ada sebagian, misalnya entah yang punya rumah itu siapa, entah bapaknya, entah anaknya, atau anak kita yang masih bayi khususnya, itu bisa jadikan sinyal juga kalau rumah kita ada bangsa jinnya. Sering sakit-sakitan, karena apa teman-teman? Ada sebuah gesekan dari diri kita atau dari diri badan manusia yang sakit tadi dengan gesekan bangsa jin yang tinggal di rumah kita.
Nah, ini yang sebetulnya bisa kita jadikan patokan. Oh, kalau pas di rumah kok sakit terus, giliran dibangunin baik, dibawa tempat neneknya sembuh. Nah, berarti itu anak nggak cocok. Apakah harus pindah rumah, Mas Tulus, ketika anak saya seperti itu? Apakah saya harus pindah rumah? Ya nggak bisa. Kalau bisa, kita belinya sudah mahal-mahal kok, ngapain kita yang tunduk sama mereka? Jangan. Kita minta sama Allah ya, banyak sedekah. Kemudian kita juga bisa bersihkan kok dengan media apa? Media daun bidara. Loh, jangan salah. Tanam daun bidara di beberapa sudut. Nanti kita bakal bahas ya teman-teman, tipsnya supaya kira-kira gimana sih biar mengurangi. Tipsnya dari Mas Tulus apa ya. Selanjutnya adalah, betul ada benda yang sering bergerak, tapi kita harus perhatikan bergeraknya kenapa. Tapi sekali lagi, ini sedikit sekali kemungkinannya, atau benar dan tidaknya sedikit. Karena jujur, bangsa jin itu sedikit yang bisa menggerakkan benda, nggak segampang kita. Hati-hati loh. Jadi nanti katanya kena angin, katanya bangsa jin. Kucing lagi madang, ternyata katanya jin, padahal bukan. Kadang-kadang mereka kesel juga digituin. Gua disalahin orang bukan gua, kan ibaratnya gitu. Jadi kadang-kadang bangsa jin itu ada yang nggak bisa. Mereka tuh belajar dulu teman-teman. Jangan kalian pikir jadi jin bisa gerakin benda, nggak bisa. Mereka harus ada puasanya, ada belajarnya juga. Jadi jangan kalian anggap mereka setan terus bisa gerakin baju, gerakin kain. Nggak seperti itu juga. Jadi ada yang bisa menggerakkan, tapi kemungkinannya kecil. Dan ini tidak bisa dipercaya 100%. Jadi kalau memang ada sering benda bergerak, kemudian atau apa dan lain sebagainya, ini patut diacungi pemikiran kita. Kalau mungkin ada salahnya juga, mungkin ada pertanyaannya juga, mungkin ada kelirunya juga. Apa yang menjadi pemikiran kita, oh bening bergerak, daripada kita penasaran datangin, oh ternyata kucing. Jadi kita nggak terlalu berprasangka. Jadi setelah nonton video ini bukan justru kamu tersuges memikirkan hal-hal yang enggak, tapi justru harusnya kamu lebih waspada. Oh, kalau ada ini, daripada saya prasangka, daripada saya suzon sama jin, saya datangin, ternyata kucing yang gerakin, bukan jin. Nah, itu. Kemudian mungkin akan ada sebagian orang yang merasa melihat sosok seperti kita. Sejujurnya bangsa jin yang tinggal di kediaman manusia itu adalah bangsa jin ini yang bukan kiriman loh teman-teman ya, yang bukan kiriman, yang memang dia mau tinggal di situ, dia pengen tinggal di situ. Contohnya wewe gombel dan juga genderuwo, kuntilanak, pocong lain sebagainya. Itu mereka suka sekali tinggal di rumah untuk apa? Untuk menyerupai yang punya rumah. Jadi ketika ada orang yang ngomong, loh mau nih ngomain nih sampean nih, di rumah ada sampean kok sekarang di sini, terus yang di rumah siapa? Nah misalnya ada orang yang melihat sosok kita di rumah padahal kita nggak di rumah, itu juga jadi tanda-tanda kalau rumah kita ada bangsa jinnya. Kemudian ketika jenengan sering melihat tiba-tiba ada anjing, ini salah satu hewan-hewan metafisik yang hewan-hewan yang peka dengan metafisik ya. Sering menemukan ular di situ, kemudian kalajengking, kelabang dan sebagainya. Sedangkan tempat tinggal kalian itu ini jadi pengecualian loh yo. Nanti rumahku banyak kelabang, kalau jenengan tinggal di tempat kumuh ya wajar. Kalau kayak Mas Tulus kan banyak kelabang di sini karena Mas Tulus tinggalnya maaf, tempatnya kurang bersih karena di kanan kiri kan masih kali, masih banyak air. Kecuali kalau jenengan tinggal di tempat yang bagus tapi ternyata sering nemu kelabang lain sebagainya, terus ada ular. Jadi hewan-hewan yang sering memberikan sinyal atau bisa bersentuhan langsung dengan makhluk-makhluk metafisik, itu bisa dijadikan contoh, kalau bisa dijadikan tanda-tanda kalau rumah kita ada bangsa jinnya. Kemudian kalau ada anjing, angsa itu juga tahu, mereka bisa merasakan gesekan. Ada melihat anjing tiba-tiba ada gonggong di depan rumah kita, sedangkan di rumah kita nggak ada apa-apanya. Atau sering kemasukan ular, sedangkan rumah kita tuh jauh dari kebun, kok bisa ada ular dan sebagainya. Itu bisa jadikan contoh kalau rumah kita ada bangsa jin ya, termasuk jin kiriman ataupun jin memang sudah tinggal di situ atau memang yang baru datang di situ. Jadi banyak, mereka tuh punya 1000 cara teman-teman buat menghasut kita supaya ikut sama kita. Entah kamu pura-pura dari mana, kamu dari tempat, kamu bisa dari puncak, dari hutan, aku dari Cibodas misalnya. Kamu di Cibodas ada bangsa jin suka dengan kamu karena tahun kamu, karena darah kamu, karena aroma tubuh kamu yang mereka suka, mereka bisa ikut sama kamu. Jadi itu kemungkinan besar. Makanya kan Nabi Muhammad ataupun agama kita khususnya lah ya, menyarankan jagalah kebersihan lebih sebagian daripada iman. Dan sekarang baru sadarnya setelah ada corona. Setiap pulang kerja baru mandi, baru pegang anak, kerja baru. Makanya dari dulu, kalau orang dulu, nih keluarga saya pribadi, nih keluarga saya dulu kalau pulang, kalau nggak cuci tangan sama kaki nggak boleh masuk, nggak boleh megang siapa-siapa. Kalau sama mbahku dulu, sama mamaku juga sampai almarhum
sebelum meninggal pun kalau aku pulang dari Jakarta, pulang ke rumah, aku harus mandi dulu, harus mandi atau paling nggak cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, baru boleh nemuin mama, boleh salaman sama mama gitu. Kalau aku paling assalamualaikum, waalaikumsalam. Kami sudah terbiasa, saya, Wardi dan anggota keluarga yang lainnya, saya sudah terbiasa seperti itu karena mamaku, apalagi di rumah ada bayi, itu. Kalau kami nggak boleh, walaupun pergi dari pasar, harus ke belakang dulu, cuci tangan, cuci kaki, baru megang bayinya atau baru berkumpul dengan yang lain. Jadi kita kadang-kadang nggak pernah tahu kejorokan yang kita lakukan itu justru memancing sesuatu, bisa saja tinggal di tubuh kita, bisa jadi tinggal di rumah kita. Nah, itulah kemacam-macaman yang terjadi, ya. Beberapa ciri-ciri yang mungkin saja kita bisa jadikan media untuk tanda-tandanya. Oh ya, satu lagi, kan karena malas ibadah ya. Kalau jenengan dibikin tidur terus-terusan, terus kamu malas bangun tidur, itu juga sebagai tanda-tanda kalau rumah ada bangsa jin ya. Lalu tipsnya atau bagaimana cara antisipasinya Mas Tulus supaya setidaknya mengurangi, karena sejujurnya kami dan mereka, aku, kalian dan mereka yang makhluk gaib tadi adalah berdampingan teman-teman. Jadi kita tuh tidak bisa terpisahkan karena kalau kita masih ada meninggal, tapi mereka akan ditangguhkan sampai hari kiamat nanti. Jadi mereka akan terus berdampingan dengan kita. Tugas mereka ditugaskan sama Allah untuk menggoda kita. Jadi mereka diberikan izin sama Allah untuk menggoda kita sebagai media untuk menguji keimanan kita. Iblis dulu juga tuh makhluk mulia teman-teman. Iblis diusir dari surga kenapa? Gara-gara sombong. Jadi kita tidak boleh sombong. Jadi Hawa, oh iya, Hawanya ada yang ketinggalan satu. Hawa kalau rumah kita ada bangsa jin itu ya tadi kita tuh bawaannya sombong sama orang, susah. Intinya kita susah rukun sama orang. Bawaannya berantem, pikiran jelek tentang orang tuh bisa jadi rumah kita ada bangsa jin ya. Oke, lari ke tipsnya. Tanam pohon bidara, boleh. Kemudian lebih dibersihkan lagi rumahnya. Jadi bangsa jin kan suka tinggal di tempat yang kotor. Supaya mereka tidak suka tinggal di situ ya dibersihkan. Sering-sering dikasih pewangi, dipel sama super pel, wipol dan sebagainya. Jadi tempat itu biar wangi. Kemudian yang gelap-gelap dibikin terang. Ya. Kemudian ya seperti yang Mas bilang tadi, tanam daun bidara di setiap pojok rumah. Ya, kemudian yang paling penting, yang lebih utama itu adalah kamu harus beribadah kepada Allah. Tuntut yang punya rumah untuk beribadah kepada Allah. Itu yang lebih penting dari segalanya. Ya, kemudian kalau mau dicoba media dari Mas Tulus adalah ambil daun bidara, mau kering mau basah nggak apa-apa, taruh di gayung, dikasih garam krosok atau garam kasar yang sudah dijemur 2-3 menit, dicampur aduk di gayung atau di ember atau di baskom terserah. Kemudian kalau ada botol yang buat semprotan itu, botol bekas key spray juga nggak apa-apa, botol apapun itu, iklan melulu yang Mas Tulus sampaikan ya, itu boleh. Terus jangan semprotkan sekeliling, biasa baca doa sama Allah. Ya Allah, saya minta kepada Engkau ya Allah, saya singkirkan apapun yang di rumah ini, meskipun sesuatu yang baik kalau tidak berefek baik terhadap tubuh saya. Jadi hindarkan saya dari sesuatu yang tidak baik, meskipun menurut sebagian orang dia baik. Jadi kalau memang tidak cocok sama saya, tolong singkirkan atas izinmu ya Allah. Kemudian semprotin airnya itu sambil baca sholawat, boleh keliling muter dari rumah. Dan itu boleh dilakukan setiap 3 hari sekali. Itu namanya ruqyah rumah, ruqyah mandiri, atau sembari berdoa terus sama Allah. Bukan datang ke dukun minta air dukun, Pak rumah saya banyak setannya, setan yang kemarin diusir, semprotannya pakai air setan, akhirnya ada jinnya lagi, sama aja. Nggak angker jadi angkor malahan ya. Jadi itu tips dari Mas Tulus, semoga bermanfaat apa yang Mas Tulus sampaikan hari ini. Dan sekali lagi semoga ini menjadi bahan wawasan buat kita semua ya. Lain kali kalau punya pertanyaan, punya beberapa hal yang mau disampaikan, langsung klik di kolom komentar ya. Tadi ada pertanyaan soal setan buduk segala macam. Setan buduk sudah Mas Tulus bahas, tapi waktu itu lebih spesifik ke kecelakaan. Nanti kita akan bahas lebih luas lagi. Mudah-mudahan tentang setan buduk atau setan keder lah, kita sebut setan keder ya. Karena macam-macam, ada yang budak, ada yang tuli, ada yang buta, ada yang nggak bisa mencium juga, ada yang nggak punya mulut dan sebagainya. Jadi kita bakal bahas nanti tentang setan yang memiliki kecacatan atau kekurangan fisik. Nanti kita akan bakal bahas itu. Oke? Terima kasih banyak sekali lagi, semoga bermanfaat yang terus bahas hari ini, dan semoga menjadikan wawasan buat kita semua dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bermanfaat buat kita semua ya. Masih mengucapkan terima kasih banyak teman-teman sudah memberikan komentar, sudah DM, sudah memberikan pertanyaan. Terima kasih banyak. Thank you. Insya Allah dibalas, tapi mohon maaf harus bersabar ya. Untuk yang punya pertanyaan seputar dunia gaib, apapun yang punya pertanyaan kalian bisa klik di kolom komentar, atau untuk kalian yang mau bersedekah membagikan rezekinya
waktunya untuk berbagi nasibuk di bulan ini, di akhir bulan Maret. Jangan lupa klik kolom deskripsi. Sudah terkumpul 1,6 juta rupiah. Itu untuk 160 nasibuk. Jadi kalau mau nambahin biar genap 500, ayo berlomba-lomba dalam kebaikan. Klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Dan di deskripsi juga Mas Tulus tambahkan kontak untuk kalian yang mau pesan minyak bidara. Ada kontak khusus hanya untuk chat, tidak telepon ya teman-teman. Ada kontak khusus yang Mas Tulus selipkan di deskripsi di bawah rekening donasi. Itu khusus untuk kalian yang mau order minyak bidara. Oke? Semoga bermanfaat dan sekali lagi semoga kita adalah bagian-bagian orang beruntung yang dihindarkan dari yang namanya musibah, penyakit dan hal-hal buruk yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mas Tulus pamit dulu, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, kalau misalnya terlalu kasar atau terlalu tidak sopan, Mas Tulus mohon maaf ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dadah orang baik, see you. Jaga kesehatan ya, jangan kayak aku sakit-sakitan terus.